Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Almaruf dengan NIM S1S1 22121. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang OOP. Topik yang akan dibahas itu pengantar OOP, kelas dan objek, kemudian overloading, kemudian warisan, kelas abstrak, dan ruang nama. Nah, perkenalan. Sebelum kita lanjut, kita harus ketahui apa itu pemrograman berorientasi objek atau OP. Jadi adalah pendekatan untuk memodelkan hal-hal di dunia nyata, misalnya mobil, rumah, dan hubungan antara hal-hal, misalnya siswa dan guru, perusahaan dan karyawan. Dengan kata lain OOPS. Kemudian memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antara mereka. Nah, kenapa OOP itu harus dibutuhkan? OOP itu bertujuan untuk memberikan kualitas berikut pada program perangkat lunak, Y ketahanan terhadap kegagalan, Y kemampuan beradaptasi. Kode besar dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru, Y dapat digunakan kembali. Basis kode yang sama dapat digunakan kembali beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Nah, bagaimana kita harus capai OOP itu? Tujuannya di sini kita enkapsulasi dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar. Modularitas komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda. Pewarisan abstraksi menyediakan antar muka sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, membuatnya lebih mudah bagi orang lain untuk memahami menggunakan kode kelas abstrak. Di sini ada pengembangan perangkat lunak. Pertama itu desain, kedua implementasi, ketiga pengujian dan debugging. Yang pertama juga itu ada top down stubbing, kemudian bottom up pengujian unit, debugger, breakpoint, pernyataan cetak. Kemudian di sini ada kode, contohnya kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional akan dieksekusi saat Python dipanggil langsung pada modul tersebut, tetapi tidak saat modul tersebut diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Kemudian di sini ada definisi kelas. Kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Suatu kelas terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu metode atau fungsi anggota, kedua atribut anggota data, bidang atau variabel instan. Yang ketiga, kelas harus menyediakan enkapsulasi anggota data bersifat non-public, pemeriksaan kesalahan, kode untuk menguji metode kelas. Kemudian di sini ada kelas dan objek. Di sini kelas adalah cetak biru untuk membuat objek, kemudian mengikat data dan metode bersama-sama. Ini adalah konstruktor yang dipanggil saat suatu objek dibuat. Kemudian Python tidak mendukung kontrol akses formal. Kemudian menegakkan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi. Nama anggota yang dilindungi dimulai dengan garis bawah tunggal. Nah, seperti ini. Kemudian nama anggota data pribadi dimulai dengan garis bawah ganda. Garis bawah ganda yang dimaksud itu seperti ini. Nah, di sini ada contoh kode kelas dan objek. Di sini kita coba buat kelas person. Kemudian def, ini yang dimaksud garis bawah ganda, def init, kemudian self, name sama dengan non, egg sama dengan non, kemudian gender sama dengan non, kemudian titik 2, kemudian self titik garis bawah ganda, garis bawah name sama dengan name. Kita copy saja, kemudian enter. Di sini kita ganti menjadi egg.
Ini kita ganti jadi gender. Kemudian di sini kita buat atributnya, get atribut, def get atribut yang self. Kemudian di sini kita print hello, my name is self titik name. Di sini kita copy lagi. Sini ganti menjadi my age is self age. My age is sini kita ganti my gender. Kemudian enter. Di sini kita buat lagi set atributnya. Set atribut dalam kurung self, name, age, gender. Kemudian sini kita copy saja ini. P1 sama dengan person. Kemudian sini kita masukkan nama saya, misalkan Rafiq. Saya Rafiq, umur saya itu 21, kemudian jenis kelamin itu female. Kemudian P1 titik get atribut. Kemudian print kemudian P1 kita buat set atribut lagi. P1 set atribut kurung, misalkan di sini masukkan nama Aril. Kemudian koma 19, koma female. Copy saja. Kemudian enter. Di sini kita buat untuk P2-nya. P2 sama dengan person. Dan enter.
kita ganti jadi P2 get trip, kemudian print, kemudian enter. Kita buat sini, kita copy saja ini, kita ganti P1 menjadi P2, kemudian namanya di sini misalkan Azila umur 12 mil. Kita copy saja ini, copy ini, kemudian kita print gender of P2 titik is sorry, di sini tidak pakai titik. P2 is koma P2 titik gender. Print. Kita coba jalankan, apakah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil sesuai yang kita buat di kode. Hello, my name is Rafiq, kemudian my age itu 21, kemudian my gender itu is female. Kemudian untuk selanjutnya juga sama. Nah, kemudian di sini kita lanjut di materi operator kelebihan beban atau overloading. Overloading ini mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagi objek yang diturunkan pengguna. Operator standar flash menyediakan fungsionalitas yang berbeda untuk operan yang berbeda. Di sini A, misalkan A sama dengan 1, kemudian siswa 2, kemudian tim A plus B. Di sini ada juga contoh kodenya, kita coba buat. Sini kita buat operator overloading. Kemudian di sini kita print buka kurung 2 tambah 3. Kemudian enter, kemudian print 2,3 tambah 4,5. Nah, di sini sebentar itu di outputnya itu akan disatukan menjadi 2345. Nah, kemudian kita buat variabel A-nya A sama dengan 2,3, kemudian koma, sini 4,5, kemudian kita buat variabel B-nya B 7,8, kemudian koma 10,11. Kemudian C-nya, untuk C-nya itu yang dimaksud ini A plus B itu apa? Nah,
kita buat di sini variabelnya C dengan A plus B. Kemudian di sini kan yang ditanyakan itu apa itu A plus B. Di sini kita print variabel C-nya, print C, dan enter, dan print. Misalkan di sini kita masukkan Rio tambah Ariel. Nah, di sini kita tambahkan outputnya. Di sini akan tampil nilai A plus B. Kita coba jalankan. Nah, di sini tuh yang dimaksud di sini 2 tambah 3 ini 5, kemudian ini 2, 3, 4, 5 ini sudah bisa dikelompokkan, kemudian 2 tambah 3, 4, 5 yang dimaksud ini C, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Kemudian di sini akan tampil nama Rio Aril. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya juga operator overloading. Melalui metode yang diberi nama khusus, perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus. Contoh, operator tambah kelebihan beban dengan menerapkan metode bernama add. Kemudian beban non operator str atau string FOO dibebani kelebihan beban untuk suatu objek dengan mengimplementasikan metode FOO atau str. Kemudian kelas FOO itu yang ditentukan pengguna dapat diperlakukan sebagai variabel bol dengan mengimplementasikan metode FOO bol. Kemudian jika suatu metode khusus tertentu tidak diimplementasikan pada kelas yang ditentukan pengguna, sintaksis standar yang mengandalkan metode tersebut akan menimbulkan pengecualian. Misalnya A tambah B akan menimbulkan kesalahan jika E tidak didefinisikan. Di sini ada common sintaksnya. Di sini misal ini seperti yang dimaksud di penjelasan tadi, A plus B, A min B, A kali B, A per B. Kemudian di sini ada special method formnya juga seperti yang di penjelasan tadi, ini A add B, kemudian S sub B. Kemudian ada alternatifnya juga seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut di operator overloading untuk kelas vektor. Di sini ada beberapa operator yang memiliki default definisi yang disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus, dan ada beberapa operator yang definisinya diturunkan dari yang lain. Misalnya metode bol yang mendukung sintaksis if FOO memiliki semantik default sehingga setiap objek selain non dievaluasi sebagai true. Namun jika metode lain didefinisikan, maka bol FOO diinterpretasikan secara default menjadi benar untuk instance dengan panjang bukan nol. Nah, di sini kita ada juga kodenya, kita coba buat. Sini kita buat kelas vektor. Kita buat def init dan self d. Kemudian kita buat self titik chord sama dengan 0 kali D.
def len self return self chords J. Kemudian def set item self, J file self chords J dengan file def add self adder if len self len adder kemudian raise value error dimensions must agree dan enter. Yang kita buat lagi resultnya result sama dengan di sini kita pakai C vector len self kemudian kita buat for j in rank len self 2 kemudian result j sama dengan self j tambah adder j. Kemudian kita return
So def x serve ada titik dua return serve chords sama dengan other def name serve comma other return not self other def star self return star self chords 1.2 less kemudian di sini kita buat variabelnya a sama dengan vektor dalam kurung 5 a b c. Nah, di sini kita ganti saja b c d. Untuk nilai d-nya itu 0, kemudian kita print dimension len a. Kita ganti jadi b. Kemudian kita buat lagi variabel a. B sama dengan 2. Kemudian kita buat c sama dengan a tambah b.
kemudian print C titik 2 koma C. Total sama dengan 0. For entry in C, total entry. Entry kemudian if ball di print the vector has non zero length. Else print turn J define ulang define kemudian def get item self
J enter return self course J total plus sama dengan sini D sini ada yang salah, kita coba ganti kodenya. Kita coba tampilkan hasilnya, apakah sama. Nah, untuk hasilnya itu sama seperti yang ini. E dimensinya 5, kemudian B-nya juga 5. Untuk C-nya itu 0,0,3,2,0. D vektor has zero length. Nah, kemudian di sini ada iterator untuk kelas. Sebuah iterator untuk koleksi menyediakan satu kunci perilaku mendukung metode khusus bernama next yang mengembalikan elemen berikutnya dari koleksi jika ada atau menimbulkan stop iteration, pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada unsur lebih lanjut. Ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator menggunakan sintaks generator atau next dan inter. Dengan mendefinisikan len dan getItem metode untuk kelas yang ditentukan pengguna. Di sini ada contoh iterator menggunakan sintaks generator, kita coba buat. Kita buat kelasnya kelas
iterator. Kemudian definite self sequence self titik sek sama dengan sequence kemudian self titik k sama dengan -1, kemudian def next self k len self self k len self return self sequence self k else stop iteration self self kemudian kita buat datanya data sama dengan 7 8 9 2
3, 2, 3, dan 5. Kemudian kita buat for in sequence iterator kurung data print i. Kita coba tampilkan outputnya apakah berhasil. Nah, di sini tuh sudah berhasil bahwa outputnya itu 7, 8, 9, 2, 3, 5. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, itu membuat iterator kelas menggunakan fungsi len dan getItem. Implementasi ulang fungsi rank Python. Dimungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada satu rentang. Kita buat kelasnya. Kelas rank def init self star stop sama dengan non, step dengan 1. Kemudian kita buat if step sama dengan 0, raise value error, kemudian step cannot be 0. Kemudian if stop is none. Kemudian star, stop 0, star. Kemudian kita buat self length sama dengan max 0, stop star plus step kurang 1 yang step self star
self step def len self return self length def get item self maka if ka non ka len self if not self length trace index error index out of rank return self star sk self step. Kemudian kita buat lagi untuk R-nya itu R sama dengan rank untuk nilainya itu D8,140,5. Kemudian kita print length of R sama dengan R15 printnya itu length of R kemudian len dalam kurung R, enter, print six ten element of R sama dengan R
15. For I in R print dalam kurung I, N sama dengan kemudian print for I in rank 0,27. Print R I M. Kemudian kita print I-nya, print kita coba jalankan apakah berhasil.
Kita coba jalankan. Nah, di sini itu sudah berhasil. Bank offer-nya itu 27 38. Nah, setelah itu di sini kita lanjut. Di sini ada warisan. Jadi cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural suatu paket perangkat lunak adalah secara hierarkis. Fungsi abstrak yang serupa dikelompokkan bersama berdasarkan tingkatan. Kemudian abstraksi berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum seiring seseorang menelusuri hierarki. PWS memungkinkan kelas baru yang disebut subkelas atau anak kelas yang didefinisikan berdasarkan kelas yang ada. Kelas dasar, kelas induk, atau superkelas sebagai titik awal. Kemudian subkelas mengkhususkan perilaku yang ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang ada. Kemudian subkelas juga dapat memperluas superkelasnya dengan menyediakan metode baru. Kemudian di sini ada contoh hierarki pengecualian Python. Kemudian di sini ada contoh kelas kartu kredit. Di sini kita cari saja contoh yang lebih simpel. Sini saya cari contoh codingan kelas kartu kredit. Di sini kita coba pakai kelas yang ini. Nah, di sini tuh ada codingannya, atau kodenya. Di sini tuh kita buat misalkan di sini credit card. Sini credit card. Di sini kita buat akun kredit baru. Kemudian di sini kita coba membebankan transaksi kembalikan true jika berhasil. Kemudian mengurangi saldo kartu dengan pembayaran tertentu. Di sini kita coba contoh penggunaannya itu kartu kredit, misalkan di sini Budi Santoso, di sini Bank BCA-nya, ini nomor kartunya. Kemudian di sini kita print informasi kartu, pemilik, bank, nomor akun, limit kredit, saldo awal. Kemudian di sini ada transaksi. Apabila Budi Santoso akan melakukan transaksi, maka yang kita print itu transaksi. Kemudian di sini melakukan transaksi pembelian. Nah, untuk gift card-nya itu 1.500, kemudian kita print transaksi berhasil 1.500, kemudian else print transaksi ditolak. Di sini ada gift card-nya juga, kemudian di sini kita print transaksi berhasil 4.000 apabila else transaksi ditolak melebihi limit. Di sini kita print di sini melakukan pembayaran card made payment. Kita coba tampilkan. Nah, di sini informasi kartunya itu pemilik kartu itu Budi Santoso, kemudian banknya itu Bank BCA, nomor akunnya, kemudian limit kreditnya itu 5.000, saldo awalnya itu 0, kemudian transaksinya 1.500, kemudian di sini transaksi ditolak itu tidak ada melebihi limit, kemudian saldo saat ini itu 1.500, kemudian pembayarannya itu saldo setelah membayar 500
bagi 1000. Nah, itu penjelasannya. Kemudian ini memiliki fungsi membuat akun baru seperti ini memungkinkan dia untuk mengambil data terkait pelanggan biaya dapat dibebankan ke kartu. Nah, ya seperti yang dimaksud melebihi limitnya ini membebankan kartu. Kemudian di sini pengguna dapat melakukan pembayaran untuk saldo kartu. Pembayarannya itu saldo setelah membayarnya itu kan 500 kemudian dibagi 1000. Nah, biaya tidak dapat melebihi batas kartu. Karena di sini saldonya ini 1.500, maka saldo setelah membayar itu dia 1.000, tidak bisa melebihi batas kartu. Nah, kemudian di sini ada contoh kelas yang diwarisi atau predator credit card. Nah, seperti ini di sini dia penjelasannya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dia mewarisi. Dia ini kelasnya dia credit card, kemudian filenya itu customer, bank, akun, balance, limit, kemudian behaviorsnya get customer, get bank, get akun, make payment, kemudian get balance, get limit, check, share. Kemudian kelasnya itu dia predator credit card, kemudian filenya itu garis bawah per, kemudian behaviorsnya itu proses mount. Dia kelas anak ini mewariskan struktur kelas induk untuk membuat pelanggan baru, mengubah perilaku penagihan kartu dengan menggunakan biaya $5 jika penagihan ditolak, memverifikasi fungsi pembayaran kartu kredit dengan membebankan bunga pada saldo jatuh tempo. Nah, di sini ada contoh lain dari pewarisan perkembangan. Untuk kelas dasarnya itu dia menghasilkan urutan umum, ia menggunakan sintaks generator next iter untuk menyediakan kemampuan iterasi. Di sini kita buat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dasar ini. Di sini perkembangan, aritmatika perkembangan, geometris perkembangan, kemudian Fibonacci perkembangan. Nah, kita coba buat kodenya. Sini kita buat contoh lainnya dari, kita buat saja ini contoh lain dari periodisan perkembangan. Kita buat, di sini kita buat progression, progression class. Kemudian kita buat kelasnya class progression. Self start sama dengan 0, kemudian titik 2, dan enter. Kita buat self current start advance self.
kemudian self current dengan 1. Def next self if self current is none, raise stop stop iteration. Iteration kemudian else answer self current is none. Kemudian self advance return answer. Def iter self return self def print progression self print join str next self join str next self for j in rank dan kurung n sek sama dengan progression
cek titik print progression 10. Kita coba jalankan, sudah berhasil. If print progression, oh ada yang salah sini. If print progression, sini saya lupa tambah titik 2, kita coba tambahkan, kemudian kita jalankan kembali. Print join str and next save for j in rank and kita coba perbaiki. Coba jalankan apakah berhasil. Nah, di sini tampilannya sudah berurutan bahwa yang tampil itu 0 sampai 9. 10 karena tidak tampil di sini dimulai awal dari 0. Kemudian di sini ada juga contoh aritmatiknya progression. Di sini ada juga perkembangannya, perkembangan geometri, ada perkembangan Fibonacci. Di sini kita coba buat perkembangan geometri. Kita buat kelas geometri progression dalam kurung progression progression.
geometric progression. Kemudian kita buat def init self basis sama dengan 2, start dengan 1. Kemudian kita buat super init start dan self base dengan base def advance self current self base. Kemudian kita buat B sama dengan kita copy saja ini, enter B titik print progression 10. Kita coba tampilkan apakah berhasil. Nah, di sini ada yang salah, def. Sini kita tambahkan titik 2.
Kita coba perbaiki. Nah, di sini sudah berhasil. Buat tampilannya outputnya itu 122, 124, D8, 16, 32, 64, 28, 256, dan 512. Nah, di sini ada kelas abstrak. Kelas abstrak itu dapat dianggap sebagai cetak biru atau tempat untuk kelas lain. Kemudian kelas abstrak adalah kelas yang beri satu atau lebih metode abstrak. Kemudian metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi tapi tidak memiliki implementasi. Kelas abstrak tidak dapat mewujudkan kelas abstrak, memerlukan subkelas kelas anak untuk menjadikan implementasi. Kelas abstrak diperlukan untuk menyediakan abstraksi antarmuka yang disederhanakan API sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Kemudian Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan kelas dasar abstrak ABC yang dapat diwarisi oleh kelas anak lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila kita fikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.